Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang sangat baik buat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat peluang anugerah yang masih Tuhan karuniakan kepada kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bukan saja dari roti, tetapi dari setiap benih ilahi, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan menghidupkan roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, mari Engkau menolong kami supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, kami dapat mengerti dan memahaminya ya Tuhan. Dan dalam kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus, kami dimampukan untuk mentaati, melakukan atau mengaplikasikan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga hari-hari hidup kami ya Tuhan, khususnya di sepanjang hari ini, kami taat, kami menghormati, dan kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirman buat kami semua, karena kami telah siap mendengarkannya dan berjanji untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Mazmur 142 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu karakter burung Raja Wali adalah dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kecepatan yang sangat tinggi ini memungkinkan sang Raja Wali untuk bisa mencapai tujuannya. Selain daripada itu, kecepatan yang tinggi juga membuat sang Raja Wali dapat menangkap mangsanya dengan sempurna. Dan ini berbicara tentang bagaimana semangat, daya juang yang diperlihatkan oleh burung Raja Wali dalam pertarungan, dalam perjuangan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, jika seorang atletik pebulu tangkis misalnya tidak memiliki semangat saat bertanding di lapangan, maka sudah bisa dipastikan mustahil baginya untuk bisa meraih kemenangan atau memenangkan pertandingan. Sebaliknya, dia hanya akan menjadi bualan-bualan atau dia akan menjadi kalah oleh lawan-lawannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan rohani kita pun kita butuh semangat dalam menjalankan kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang antusias, pribadi-pribadi yang penuh dengan optimisme, penuh dengan semangat. Sebagaimana dikatakan oleh Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya semangat hidup itu bagi kita. Tanpa ada semangat hidup, maka kita akan lemah, kita akan mudah patah semangat, kita akan mudah menyerah, kita akan mudah putus asa. Itu sebabnya semangat membantu kita untuk bisa menanggung masalah, menanggung beban, menanggung penderitaan yang kita alami dalam hidup. Dan dengan daya juang, motivasi dalam Kristus, maka kita bisa
melewati dan memenangkan pertarungan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bidang apapun, jika kita melakukan segala sesuatunya tanpa daya juang, tanpa motivasi yang tinggi, tanpa semangat yang kuat, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita tidak akan bisa sukses, kita tidak akan bisa berhasil, kita tidak akan bisa mencapai tujuan kehidupan kita kalau daya juang kita lemah, kalau semangat kita tidak tinggi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan kita berpuas diri hanya sebagai pengikut Kristus saja, atau hanya menjadi orang Kristen biasa saja, hanya menjadi simpatisan di gereja, tetapi harus melangkah ke tahap yang lebih lagi, yaitu memiliki hati yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan dengan melibatkan diri dalam pelayanan yang harus kita lakukan dengan penuh semangat. Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya menggunakan label menyebut diri sebagai orang Kristen, tapi kita hanya menjadi penonton di gereja Tuhan. Kita hanya menjadi orang-orang yang suka mengkritik, tetapi tidak melakukan apa-apa bagi perkembangan dan kemajuan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan semangat dalam pelayanan kita dengan cinta kasih yang tinggi kepada Kristus. Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Biarlah kita dengan antusias, dengan penuh semangat, dengan motivasi yang benar, dengan cinta yang besar kepada Allah di dalam Kristus yang mengasihi kita. Kita menerjunkan diri kita melibatkan diri kita, mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di bidang apapun. Kita harus melakukannya dengan motivasi yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Orang yang memiliki semangat melayani Tuhan tidak akan mudah lemah, tidak akan mudah lelah, dan tidak akan mudah menyerah, serta tidak akan gampang putus asa meskipun menghadapi tantangan, meskipun diterpa oleh badai persoalan, meskipun mengalami penderitaan. Ia tidak akan berhenti dan tidak akan mundur, tetapi dia semakin berlari kencang dengan mata yang tertuju kepada panggilan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita harus antusias dalam melayani Tuhan. Kita harus penuh semangat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dalam bidang apapun juga, kita harus melakukannya dengan cinta yang besar. Sehingga ketika badai datang, burung Raja Wali bukannya lari menjauh, ia justru menantang badai itu. Ia akan mengembangkan sayapnya dan memperhatikan dengan seksama kapan badai itu datang. Ini merupakan cara Raja Wali menjadi salah satu sikapnya berjaga-jaga, berwaspada terhadap badai. Dan Raja Wali menggunakan kekuatan badai itu untuk naik terbang, bukan untuk menjatuhkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, Raja Wali akan menggunakan badai sebagai cara dia untuk terbang lebih tinggi lagi, naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudara, masalah adalah ujian dan proses dalam kehidupan kita. Hendaknya hal itu semakin memacu kita untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan, karena kita tahu dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Semakin bersemangat di dalam Tuhan, semakin kita mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Dia. Semakin kita bergairah di dalam Tuhan, maka intimasi kita dengan Tuhan semakin luar biasa, semakin dalam, dan semakin kita punya intimasi yang dalam dengan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berjuang untuk tetap melayani dalam bidang apapun juga,
dan pelayanan yang kita lakukan haruslah dengan semangat yang tinggi, motivasi yang jujur, dan mengandalkan Tuhan Yesus saja dalam semua aktivitas pelayanan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.